hitam, ilmu putih, ilmu merah. Nah kalau kita ilmu handphone. Waduh kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua di channelnya MTC. Oke. Wow, istimewa. Ada apakah gerangan di bawah tutup kertas putih ini? Apakah ada yang bisa menebak? Kamu nanya. Nanya-nanya. Oke sobat, ini ada HP apa ini? Xiaomi Redmi Note 9. Wah, keterangannya mati hidup, mati hidup, mati hidup katanya. Ngeri amat ya. Horor. Wow, sudah ada penyemangat ini sobat. Rupanya kamu nanya sudah ada penyemangat ini. Lagi viral ya, kamu nanya sampai anak saya aja yang masih balita itu sampai hafal itu nirunya itu. Nih anak saya ini nanya, kamu nanya. Ya itulah namanya media sosial ya. Jadi cepet banget ya pengaruh dari media sosial, perkembangannya apanya. Yang penting apa ya, kita bijak-bijak dan pintar-pintar aja ya dalam menggunakan media sosial, karena sangat besar ya pengaruhnya buat mental, baik secara spiritual maupun secara lahiriahnya. Sekarang anak-anak juga bisa meniru dengan mudah dan gampang, tapi ya kalau memang digunakan dengan baik, kita awasi dengan baik, saya yakin ya mungkin pengaruhnya bisa positif. Yang kita hindari adalah pengaruh negatifnya itu. Oke, sekarang kamu nanyanya kita lewati dulu. Setelah ada tanda tanya apakah gerangan HP ini yang terjadi, kita langsung saja eksekusi. Ini Redmi Note 9. Tadi keterangannya mati hidup. Ini udah bawaan orok ini. Bawaan oroknya HP ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya buat kita semua. Seperti kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah. Mudah-mudahan video kali ini pun bisa menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Saya akui ini handphone ini sudah banyak ya masuk ke meja servis kita dengan kasus yang sama. Untuk penyelesaian juga emang bervariasi ya, tapi mirip-mirip, tidak jauh beda. Dan yang perlu digarisbawahi itu kebanyakan bukan dari software mati hidup. Oke, kita akan coba periksa ya, kita amati dulu. HP-nya hidup. Ini HP-nya hidup sobat. Tapi memang waktu pertama datang juga hidup, tapi setelah masuk menu kemudian dia mati hidup kayak gitu. Kita coba cek dulu ya. Ini hewan seperti ini ya sobat ya, dia mati. Nah jadi saat masuk menu dia mati seperti ini. Nah setelah itu dia mati hidup ya. Ini udah banyak banget ya handphone ini. Sebenarnya video saya juga udah banyak ya untuk handphone ini yang kasusnya sama seperti ini. Hanya saja saya jujur waktunya ya buat ngeditnya itu loh. Jadi kalau mungkin langsung upload cepet ya, cuman ngeditnya itu yang lama karena waktunya saya terpentok sama kerjaan servisnya ini numpuk banget. Jadi buat ngedit video itu kadang seharian baru dapat satu ngeditnya, padahal udah banyak ya ini yang saya upload, kalau tidak salah baru 3 ya. Banyak juga yang nggak terekam, artinya yang nggak dijadiin konten. Yang jelas ini banyak banget ini kasus seperti ini.
Atau mungkin sobat yang teknisi juga sering menemui ya kasus seperti ini untuk Note 9 terutama, yang kasusnya mati hidup seperti ini. Oke, kita akan cek satu persatu ya. Kita akan coba cas untuk konsumsi arus dalam kondisi seperti ini itu normal atau tidak. Tapi sebenarnya bisa kita analisa ya, bisa kita prediksi. Tapi yang jelas banget yang tadi saya awal katakan itu jangan sekali-kali di software ya untuk HP ini, untuk kasus seperti ini. Karena rata-rata emang handphone setiap mati hidup atau bootloop ya namanya, melotot wae. Itu emang ya rata-rata ponisnya ya kalau nggak MMC yang paling ringan ya software. Nah kebetulan untuk tipenya ini dari review pengalaman kita ya hampir semua, bahkan hampir semua itu bukan dari software. Nah kita coba cas ya, apa konsumsi arusnya itu normal. Nah di sini di USB cas saya gunakan ini USB casnya produk skematik ya, yaitu merek Sansen. Di sini naik turun ya, karena memang handphonenya mati hidup, jadi ini enggak stabil ini ya. Seharusnya kalau stabil minimal kan konsumsi arus di 1 ampere ya, ini 0,6. Kadang-kadang bisa dia mati, nah hidup nih, ntar dia ini lagi berubah lagi ya. Seharusnya ini dalam kondisi hidup seperti ini konsumsi arus itu harusnya normal ya, 1 ampere. Nah dia mati lagi, ini tidak stabil ya. Nah itu juga salah satu ciri handphone ini bukan dari software ya. Kalau memang dari software seharusnya ya konsumsi arus tetap normal, karena kan kalau misalkan hardware-nya tidak normal itu kan beresiko kalau kita software itu. Nah kalau misalkan kita langsung software udah resiko data hilang, handphone belum tentu normal. Yang kedua, bisa aja kejadian seperti ini tuh dari tombol. Cuman kalau dari tombol juga bisa kita prediksi itu loadingnya ini itu lebih lama ya. Nah ini emang ini agak lamaan, bukan enggak mati hidup, tapi ya enaknya kita cek satu persatu ya. Penyebabnya ini yang pasti dari pengalaman itu bukan dari software ya, dan juga bukan dari IC MMC. Itu perlu dijadikan ini ya dijadikan sebuah pengalaman aja ya buat kita. Sekalipun ya kita sendiri emang nggak bisa mastiin ya bahwasanya HP ini bukan MMC atau bukan software. Emang kebanyakan konsumen itu ini ya, di saat ini kan kita katakanlah prediksinya hardware ya bukan software, otomatis kan harus bongkar. Kadang-kadang konsumen gimana ya, dia sayang dengan ini ya, sayang dengan segel. Waduh, HP-nya masih segel mas, sayang banget. Kadang-kadang seperti itu. Jadi ya pernah juga sih sampai yang menolak ya, kemudian dibawa ke center dan pada akhirnya balik lagi. Karena di center ya malah suruh ganti mesin. Itu ya salah satunya ya. Ya sebenarnya ya kalau secara logika ya sekalipun masih segel, kalau handphonenya nggak normal, nggak hidup ya buat apa gitu. Kita beli handphone, kita menggunakan handphone, otomatis kan pengen normal kan ya, supaya bisa digunakan dengan baik. Oke, kita ini juga apa ya, dalam pengangkatan vektornya harus hati-hati. Ini ada sidik jari ya, jangan langsung cabut aja ini. Jangan sampai konsumen keluhannya restart terus, mati hidup hanya karena kita ceroboh, kita gegabah dalam hal pembukaan, akhirnya pinnya rusak atau error. Itu kan bisa kacau. Bisa nombok gitu. Nah ini ya, itu handphonenya ini masih segel, ini rupanya belum pernah dibongkar sama sekali. Nah itu yang tadi kita ceritakan ya, kadang-kadang konsumen malah ngebelain segel ya daripada ngebelain handphonenya normal. Ya emang karena memang ya rata-rata prediksinya ya untuk mati hidup itu ya ini ya
apa namanya, dari software rata-rata itu. Kemudian yang paling fatal ya MMC ya. Oke, enaknya kita coba aja dulu, kita cek satu persatu, kita amati baik-baik ya, belajar bersama. Untuk HP Xiaomi Note 9 yang mati hidup, ini sepertinya penyakit bawaan ini. Handphone Note 9 mati hidup ini. Ini segelnya apa masih bisa diselamatkan apa ya? Jadi penyebab diantaranya handphone ini ya bisa dari on off yang error, yang udah short. Kemudian yang kedua bisa dari baterai juga bisa ya. Dan yang selanjutnya itu handphone ini yang mati hidup kebanyakan itu dari IC PA ya, atau IC RF. Kemudian juga bisa dari IC UV. Nah kebetulan hampir bisa dibilang 90% kasus yang saya temui handphone Note 9 ini yang kasusnya seperti ini itu rata-rata dari IC PA ya, penyebabnya mati hidup itu. Kita akan coba cabut dulu baterainya, kemudian kita pasang lagi, kemudian kita coba nyalakan lagi. Nah untuk memastikan kalau dari on off itu cukup sederhana ya. Kalau untuk mengecek apakah ini permasalahan dari on off atau bukan, kita renggangkan saja ya. Ini kita coba cek bagian on off nya apakah berasal, tapi kita akan coba nyalakan handphone ini dengan direnggangkan ya. Ini mesinnya kita renggangkan supaya tidak menyentuh ke bagian on off ya, bagian fleksibelnya. Kita coba nyalakan. Kalau memang dari on off ya harusnya normal. Nah ini sudah renggang ya. Kalau memang permasalahannya dari on off, ini seharusnya kita renggangkan ini. Nah masih tetap ya, harusnya kan normal ya, berarti fix ini permasalahan bukan dari on off, karena ini tetap saja ya kita renggangkan juga masih mati hidup. Nah kemudian selanjutnya kita akan coba cek dengan baterai yang lain ini ya. Kita coba copot bagian baterainya, kita cek dulu dengan baterai yang lain apakah masih mati hidup. Oke kita tunggu ya. Ini pakai baterai yang lain nyala ya, ini normal. Apakah masih mati hidup atau normal, kita tunggu saja. Nah sekarang coba kita tes ya pakai baterai yang lain. Ini baterainya ada berapa persen ini? Ada 3%. Minim banget ini. Sebaiknya kita sambil cas saja ya. Nah kita sambil cas. Nah ini baterainya minim banget. Ini ada 3% ini baterainya. Kita cas. Nah dicas normal ya. Nah di sini konsumsi arusnya normal ini. Nah 1,2 ampere. Ini bisa kita prediksi permasalahan ada di bagian baterai ini. Enaknya ini ya, kita coba tes dengan YouTuber lah ya. Kita coba tes, tapi yang jelas ini dari konsumsi arus pakai baterai yang lain normal ya. Ini 1,2 ampere normal. Tadi kan dengan baterainya dia bahkan rendah banget ya, 0,6. Nah sekarang kita coba buat YouTuber beberapa menit ya. Kita sambungkan dulu wifi nya. Nah wifi nya sudah terhubung. Kita akan coba tes handphone ini buat YouTuber ya. Nah, YouTube nya ini aja.
Kita buka channelnya Media Teknik Seluler aja ya. Wah, di sini ada keterangan apa ini? Perangkat Anda terlalu panas, data seluler. Ini biasanya kayak gini, keterangan seperti itu karena bukan baterainya ya, karena bukan baterai bawaannya. Untuk HP-HP yang baru sering ya ada keterangan seperti itu, jadi bukan berarti error ya. Kita akan coba cari channelnya MTC aja ya. Ini yang namanya menyelam sambil minum kopi ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya atas dukungan dan doanya sobat semua ke channelnya MTC. Sehingga channelnya MTC ini sekalipun channel kecil dan tidak seberapa, tidak sebagus yang lain, tetapi karena dukungan doa sobat semua ini gampang dicari ya. Hanya cukup mengetikkan kata-kata Media Tech, ini sudah paling atas ini ya. Terima kasih banyak atas dukungan dan doanya. Nah, sini kita coba ini video yang terbaru ini ya. Nah, ini sini video yang terbaru tentang Samsung A10 yang lupa akun. Oke, sambil menonton kita tes. Nah ya sobat, seperti yang kita lihat ini, jadi handphonenya normal ya. Ini sudah kita tes ini untuk menonton video. Tadi saya skip videonya, saya potong ya. Kesimpulannya normal ya dengan baterai yang lain itu. Berarti kemungkinan besar ini fix permasalahan dari baterai ya ini. Padahal ini kan baterainya lemah kan ya, hanya 3%. Dan juga yang perlu diperhatikan, konsumsi arusnya di sini normal ya, di atas 1 ampere. Nah, ini baterainya kurang dari 10% ya. Ya, di sini baterai hanya 4%, tapi handphone ini nggak mati hidup. Jadi insya Allah normal ini ya. Jadi fix ini permasalahan ada di bagian baterainya. Yang tadi seperti kita sebutkan ya, penyebab dari mati hidupnya ya salah satunya bisa dari on off, fleksibel yang short, bisa juga dari baterai, bisa juga dari IC sinyal ya, IC PA, IC RF. Nah, kebetulan handphone ini kita tes dengan merenggangkan fleksibel tetap aja, dan setelah kita tes lagi dengan baterai yang baru ternyata normal. Berarti fix permasalahan ini ada di bagian baterainya ya. Ya, makanya untuk handphone ini ya seperti yang sering saya katakan ya di awal juga, bahwasanya untuk handphone tipe ini mati hidupnya itu bukan dari software ya, apalagi dari IC MMC. Nah, sekarang kalau misalkan kita ini kan sudah tahu nih permasalahannya dari baterai, selanjutnya kalau pengen praktis ya langsung ganti baterai ya. Kalau pengen praktis ya langsung ganti baterai aja, ya kemungkinan normal ya, dan pasti normal. Nah, tapi sekalipun di sini sudah fix permasalahannya dari baterai, kalau dari fisiknya baterai ini sepertinya masih bagus ya sobat ya. Belum apa ya, belum melembung ya, belum melendung, belum bengkak, dan juga sepertinya masih padat ini. Nah, ya karena di MTC ini tempatnya ini ya belajar kreatif. Ya, belajar ngirit juga. Kita ini ya tidak akan mengganti baterainya dulu, kita akan coba dulu ya. Kita akan coba oprek dulu baterainya, kita angkat dulu, jangan langsung ganti ya. Kalau misalkan langsung ganti juga nggak masalah ya, lebih praktis. Tapi biasanya sih kendala seperti ini bukan dari elemennya yang rusak ya, tetapi ada komponen yang namanya air fuse. Jadi air fuse itu semacam sekring ya, itu mungkin putus atau gimana. Dan untuk mencabut ini, membongkar baterainya, kalau ini simple ya, kita tinggal narik aja ini double tipnya ini.
Jadi simple ya ini untuk pembongkaran baterainya. Ini tinggal tarik, tinggal congkel, kemudian kita tarik pelan-pelan. Nah, jangan dipaksa, tariknya pakai perasaan. Oke, cukup simple ya, dan sangat gampang banget untuk membukanya. Nah, kita akan belajar kreatif dikit nih, kan untuk handphone. Untuk baterainya kalau dari fisik masih sangat bagus, makanya saya yakin ini masih bisa ya, masih bisa difungsikan. Jadi kita akan coba ini membongkarnya dulu ya. Ya, untuk tipenya ini emang gimana ya, kita harus cermat ya, harus teliti, jangan sampai salah eksekusi ya. Tapi ya memang sekalipun kasusnya sama, mati hidup ya belum tentu ya solusi dan penyelesaiannya itu sama. Yang penting itu kita cek dulu satu persatu ya, yang paling ringan dulu, jangan ke arah yang ekstrim-ekstrim. Oke, kita cabut dulu ini. Nah, ini sobat ya, di sini kan ada komponen ya, ini yang namanya air fuse ya. Ini di sini ada kodenya berapa ini ya, 1Q Q1 ya, bukan 1Q tapi Q1. Ini air fuse ya. Air fuse ini fungsinya seperti sekring ya. Nah, untuk air fuse ini ya bisa dicabut juga bisa, langsung disambung juga bisa ya, langsung di jumper ya. Kita kasih plug dulu. Kita coba tanpa harus ini ya, tanpa harus membuang ya. Dibuang juga nggak apa-apa ya, dibuang kemudian di jumper nggak apa-apa, tanpa dibuang juga nggak masalah. Oh maaf sobat, ternyata soldernya belum nyolok. Oke, kita tunggu sebentar ini soldernya supaya panas dulu. Ternyata belum dicolok, ngoceh terus dari tadi. Oke, kita lanjut lagi. Ini soldernya sepertinya sudah lumayan panas. Kita tes dulu. Ini udah panas nih. Kita kasih solder dulu. Timah dulu ini biar ada untuk sangkutannya. Jadi saya katakan lagi, untuk air fuse ini kalau mau dicopot juga nggak apa-apa ya, dicopot kemudian di jumper langsung nggak masalah, tanpa harus dicopot juga tidak apa-apa ya. Terserah maunya yang mana, enaknya yang mana, nyamannya yang mana, nikmatnya yang mana. Nah, kita bikin dulu kabel jumpernya. Saya biasanya kalau untuk menjumper itu nggak langsung ini ya, jadi kita kelupas dulu ini supaya warnanya warna timah. Ngelupasnya cukup dengan ini aja ya, kita gesek-gesekan dengan timah yang ada di solder. Oke sobat, kita lanjutkan lagi. Maaf banget terganggu ya, biasa nih tusernya, tukang servisnya merangkap jadi pelayan sembako. Jadi ya kadang enak-enak bikin konten, ada yang belanja kita tinggalkan dulu. Makanya ya jangan ini ya, jangan aneh kalau video-video saya ya sering terlihat terputus ya. Ya salah satunya itu, jadi enak-enak bikin konten, ada orang beli atau ada user, kita tinggalin dulu. Kita jumper ini seperti ini. Nah, cukup mudah kan sobat. Oke, ini sudah kita jumper ya. Jumper itu bahasa kitanya disambungin ya. Ini sudah kita jumper. Sekarang kita akan coba tes apakah jurus ini manjur
tanpa harus mengganti baterai. Tes aja. Oke, kalau sudah rapi, ada yang salah ini. Oke, sudah rapi, kita akan coba ya. Kita kasih baut satu nih bagian on off ya, biar menyentuh, supaya kita tidak harus menekan ini. Oke, semua soketnya dan komponennya kita sudah pasang semua. Kita akan coba cas ya. Kita cas dulu apakah konsumsi arus baterai ini sudah normal. Setelah kita lakukan jumper di bagian air fuse nya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hasilnya wow, istimewa. Ya, seperti yang kita lihat ya, ini konsumsi arusnya udah di atas 1 ampere nih, 1,2 1,3 ya. Nah, sekarang kita coba nyalakan handphonenya. Ini baterainya juga banyak ini ya. Dalam kondisi nyala, apakah kok enggak mau nyala? Oh, nyala udah. Oke, kita tunggu ya. Ya, di sini handphonenya sedang loading, tapi di sini turun ya 0,6. Kita tunggu coba kalau sampai ke menu apakah, nah tapi naik ya. Nah, di saat mau masuk menu, nah ya, di sini naik, sudah normal ya 1,2 ampere handphonenya. Nah, oke, sekarang kita tes lagi, tonton lagi videonya MTC. Menyelam sambil minum kopi. Nah, apakah mati-matian normal ya? Sekarang kita coba terangkan ini. Ya, sepertinya tidak mati-matian ya. Kita coba aja tonton satu video. Nah, kita ini yang 20 menit ini ya, biar tidak penasaran. 20 menit 20 menit ini ya untuk durasinya. Nah, karena baterainya ini ada 90%, jadi kita tidak perlu ya, tidak perlu sambil dicas. Tapi yang jelas ini konsumsi arusnya sudah normal ya, udah di atas 1 ampere, berarti positif ini konsumsi arus yang normal. Nah, sekarang kita tes sampai 20 menit sampai video ini selesai ya. Ya, otomatis saya skip ya videonya, saya tes. Oke sobat, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini setelah kita tes ya, ini dengan durasi video 20 menit ya. Di sini sudah 19 menit lebih, ini hampir 20 menit, ternyata normal ya. Jadi alhamdulillah fix permasalahan ada di bagian baterai dari HP Xiaomi Redmi Note 9 ini yang mati hidup ya, atau boot loop. Dan itu pun baterainya kita tidak perlu mengganti ya, cukup dengan jumper air fuse nya. Jadi kita sambungkan saja ya, kalau pengen praktis tinggal ganti baterai. Tapi ya sayang banget ya, karena ini baterainya kan ori, kualitasnya jelas beda jauh ya kalau sudah gantian. Nah, di sini sudah selesai ya videonya yang 20 menit ini, 20 menit bahkan hampir 21 menit ya. Jadi alhamdulillah ini istimewa ya. Ya itulah, seperti kata pepatah bahwasanya pengalaman adalah apa ya, guru yang paling bijaksana ya. Makanya saya sarankan banget ya untuk tipe-tipenya ini sih, untuk tipe Note 9 ini, kalau kita mendapati kasus-kasus seperti ini ya jangan main software aja ya, jangan main software dulu, apalagi sampai ke MMC. Jadi ya jangan sayang-sayang kesegel ya, karena memang permasalahannya bukan dari software. Kalau misalkan di software itu kan bisa repot ya, bisa kacau. Oke, karena ini sudah selesai,
Jadi kita tinggal rapikan lagi. Oh ya, ini bagian baterai tadi double tipnya kita ini ya, kita buang. Jadi kita kasih double tip dulu supaya ada tahanan. Ya memang kasus-kasus seperti ini belum tentu sama ya untuk solusi dan penyelesaiannya. Yang penting kita amati dulu, kita cermati dulu, kita kenali dulu ya, kita teliti, kita cek satu persatu, jangan yang ke arah ekstrim-ekstrim dulu. Nah ini alhamdulillah ya, ini juga nggak harus pada bagian IC sinyal ya yang tadi saya sebutkan, karena memang kebanyakan dari IC sinyal ya, dari IC PA. Tapi alhamdulillah untuk Note 9 yang sekarang ini tidak harus kita ngoprek pada bagian IC sinyal. Kita rapikan dulu handphonenya. Kita pasang lagi nih ya bagian segelnya biar terlihat rapi ya. Jadi seperti belum pernah dibongkar. Oke, handphonenya sudah rapi. Kita akan coba tes lagi nih, apakah setelah kita rapikan handphonenya masih normal. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah sampai ke menu handphonenya dan hasilnya wow, istimewa. Kita tes lagi biar tidak penasaran, dan alhamdulillahirabbil alamin ya, ini normal, tidak ada masalah. Oke, demikian dah ya sobat. Jadi alhamdulillah kasus HP Xiaomi Note 9 yang mati hidup ini bisa kita selesaikan. Terima kasih atas doa dan supportnya. Salam sukses, salam sejahtera dan istimewa. Semoga kita selalu barokah dalam mencari nafkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.